Kamar Dagang dan Industri menilai usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran sangat vital serta strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, dalam berbagai krisis ekonomi, UMKM terbukti memiliki tingkat kemampuan untuk bertahan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ludo Gisel akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul program Analisis Manajemen Pemasaran Kesejahteraan UMKM terhadap persaingan komoditas penjualan dalam bidang kegiatan PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Ramadi dari Prodi Manajemen dengan akhir NIM 006 dan rekan saya Khairunisa dari Prodi Akuntansi dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya Raifa Nadardi dari Prodi Manajemen dengan akhir NIM 099. Dan satu lagi rekan saya yang berhalangan hadir, Candi Jalur Prakosia dengan akhir NIM 351. Di sini kami akan membahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM memainkan peran krusial bagi ekonomi negara. Diketahui UMKM telah menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah turut memberikan dukungan penuh terhadap UMKM. Begitupun di Taman Kuliner Karangmalang, Catur Tunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memanfaatkan sarana dan prasarana di sekitar area taman kuliner untuk memasarkan produk yang dijual. Di sisi lain, banyak persaingan antar pedagang dengan produk serupa. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pelaku UMKM dengan produk serupa dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan produk. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian dan tujuan khusus penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana para pelaku UMKM menyikapi adanya persaingan produk penjualan yang serupa. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kesejahteraan suatu UMKM dalam kondisi persaingan komoditas penjualan. Lalu yang ketiga, ada apa saja langkah yang bisa dilakukan para pelaku UMKM dengan produk yang serupa untuk memasarkan dan menarik konsumen. Di sini ada tujuan khusus penelitian. Yang pertama ada menganalisis sikap dan strategi yang diterapkan oleh pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan produk yang serupa di pasaran. Lalu yang kedua ada menganalisis tingkat kesejahteraan pelaku UMKM dalam kondisi persaingan komoditas penjualan yang ketat. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan produk serupa untuk memasarkan produk dan menarik konsumen secara efektif. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi UMKM. Jadi yang pertama ada strategi peningkatan daya saing. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang strategi efektif dalam menghadapi persaingan produk yang serupa, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing bisnis. Lalu yang kedua ada peningkatan kesejahteraan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka di tengah persaingan, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan usahanya untuk jangka panjang. Lalu yang ketiga ada pemasaran dan inovasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang cara memasarkan produk yang serupa dengan lebih baik serta inovasi yang dapat menarik lebih banyak konsumen, sehingga UMKM dapat memperluas jangkauan pasar. Lalu di sini ada manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama adalah pengembangan pengetahuan. Penelitian ini membantu peneliti memperdalam pengetahuan tentang dinamika pasar UMKM, khususnya dalam menghadapi persaingan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan UMKM. Lalu yang kedua ada kontribusi ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur ilmiah tentang strategi bisnis UMKM, persaingan produk, pemasaran yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang ketiga ada peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan riset membantu peneliti dalam meningkatkan keterampilan analisis data, perumusan strategi, dan penerapan konsep bisnis yang bermanfaat untuk pengembangan karir dan keahlian di bidang bisnis dan manajemen. Lalu yang selanjutnya ada keutamaan penelitian. Keutamaan penelitian ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini penting karena UMKM sering menjadi tulang punggung ekonomi lokal, memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Melalui penelitian ini,
Diharapkan dapat ditemukan strategi dan kebijakan yang efektif dalam memperdayakan UMKM agar lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ada temuan utama. Penelitian ini menemukan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memainkan peran penting dalam peningkatan ekonomi lokal dan nasional. UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan. Tantangan yang dihadapi UMKM seperti akses terhadap modal dan teknologi dapat diatasi melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu di sini ada kontribusi penelitian, kontribusi riset analisis manajemen pemasaran, yaitu kesejahteraan UMKM terhadap persaingan komoditas penjualan di Karangmalang dapat menjadi acuan pandangan untuk menentukan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing, pengelolaan sumber daya yang efisien. Lalu yang terakhir ada pendekatan inovatif untuk menghadapi persaingan, membantu UMKM di daerah tersebut untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, dan menjadi referensi yang berharga untuk studi-studi mendatang yang berfokus pada UMKM di daerah Karangmalang. Lalu selanjutnya ada ularan penelitian. Ularan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan yang terakhir ada akun media sosial. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua, itu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat yang pertama itu manajemen pemasaran. Menurut Windy Arista Anggraini 2021, manajemen pemasaran dijabarkan sebagai proses menganalisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pertukaran dengan pasar-pasar dalam rangka upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu ada UMKM. UMKM terlibat dalam kegiatan produksi dan penjualan, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Menurut data Pemerintahan Koperasi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB sebesar 61,1% dan 38,9% yang disumbangkan oleh pelaku usaha besar, jumlahnya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Yang selanjutnya ada komoditas. Menurut Pak Al-Hari, konsep komoditas merupakan benda yang memiliki wujud serta mudah diperdagangkan, bisa dipindah tangankan, bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu, setelah bisa ditukar dengan produk lain yang sejenis. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan. Menurut Bahrudin 2012, kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang memperlihatkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik 2005, ada 8 indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu ada masukan, makanan, kondisi rumah, fasilitas rumah, kesehatan, fasilitas memperoleh layanan kesehatan, fasilitas anak di bidang pendidikan, dan keimanan memperoleh fasilitas transportasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi yang ketiga ada metode riset. Tahapan yang pertama adalah lokasi riset. Lokasi riset ini dilakukan di Taman Kuliner Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua ada desain riset. Desain riset pada penelitian kali ini kami menggunakan metode kausal komparatif, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Lalu selanjutnya ada tahapan riset. Yang pertama ada analisis. Jadi menganalisis bagaimana kesejahteraan UMKM terhadap persaingan penjualan produk yang sama lebih dari satu penjualan. Lalu yang selanjutnya ada desain. Yang pertama melakukan bagaimana UMKM dapat terus berkembang. Lalu selanjutnya bagaimana kegigihan UMKM dalam memasarkan produk yang sama dengan pedagang lainnya. Lalu yang ketiga pengembangan inovasi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan. Yang pertama, melakukan inovasi yang sebelumnya telah dilakukan pada poin yang telah kami ungkapkan pada desain. Lalu poin selanjutnya adalah melakukan percobaan penerapan terhadap pelaku UMKM. Lalu yang ketiga, merevisi rencana inovasi yang dikembangkan sebagai bahan evaluasi. Lalu selanjutnya ada penerapan. Jadi di penerapan ini kami melakukan implementasi rencana inovasi tersebut kepada pelaku UMKM dengan penjualan produk yang sama. Lalu tahapan selanjutnya ada evaluasi, di mana pemberian masukan dari konsumen yang telah merasakan perbedaan dari para penjual sebelum dan sesudah sebagai bahan evaluasi. Next.
Lalu selanjutnya ada objek riset. Objek riset di sini adalah kesejahteraan UMKM di Taman Kuliner Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang pertama ada data primer, di mana kami survei langsung ke UMKM untuk menggali informasi tentang strategi pemasaran, kondisi kesejahteraan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada data sekunder, di mana di sini merupakan studi literatur seperti jurnal dan dokumen lainnya yang memberikan gambaran tentang UMKM dan dinamika pasar. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama melalui wawancara, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM untuk mendapat pandangan tentang strategi dan tantangan yang dihadapi. Lalu selanjutnya adalah observasi dengan mengamati secara langsung kegiatan pemasaran. Lalu selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data di sini menggunakan analisis data kualitatif, di mana kami melakukan dengan observasi dan wawancara UMKM di Taman Kuliner Karangmalang sebagai bahan acuan penelitian. Selanjutnya, penyimpulan hasil riset. Yang pertama, strategi pemasaran yang efektif bagi UMKM dalam menghadapi persaingan. Lalu, pengaruh manajemen pemasaran terhadap kesejahteraan UMKM. Yang terakhir, rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM semakin kompetitif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Ini adalah rancangan anggaran biaya dari proposal kelompok kami, yaitu ada bahan habis pakai dari sumber darinya, itu dari Belmawa sebesar 3.800.000, dari perguruan tinggi 1 juta. Selanjutnya ada sewa dan jasa, sumber darinya dari Belmawa 750.000, perguruan tinggi 750.000, dan transportasi lokal, sumber darinya dari Belmawa sebesar 800.000, perguruan tinggi sebesar 800.000, dan pengeluaran lain-lain, sumber dana dari Belmawa ada 1 juta, perguruan tinggi 500.000, dengan total jumlah 9.400.000. Terus selanjutnya ada rekap sumber dana dari Belmawa ada 7.400.000, perguruan tinggi 2 juta, dan penggunaan anggaran yang dibutuhkan untuk riset ini sebesar 9.400.000. Selanjutnya jadwal kegiatan, yaitu jenis kegiatan koordinasi tim dan fasilitator dengan penanggung jawab Raffi Akbar Ahmadi. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan kebutuhan penelitian, penanggung jawab Raffi Akbar Ahmadi. Persiapan instrumen penelitian oleh Raffi Akbar Ahmadi. Pengurusan administrasi dan perizinan penelitian oleh Khairul Nisa. Observasi dan wawancara penelitian oleh Khairul Nisa. Pengelolaan hasil wawancara dan observasi oleh Khairul Nisa. Pengembangan kesejahteraan UMKM oleh Haifa Najla. Implementasi inovasi penjualan UMKM oleh Haifa Najla. Penyusunan laporan kemajuan dan oleh Haifa Najla. Evaluasi oleh Raffi Akbar Ahmadi. Pembuatan artikel email oleh Raffi Akbar. Penyusunan laporan akhir oleh Raffi Akbar, dan pengiklanan media sosial dan unggah konten oleh Candi Jali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.